ini adalah pendekatan hilir dalam intervensi KIA. Kami mencoba merangkum terutama dari pengalaman melalui pembelajaran AMP. Jadi kalau tadi dijelaskan sekiranya apa-apa yang ada di hulu itu sudah menjadi baik, maka mungkin dampaknya yang akan dirasakan di hilir adalah semakin banyaknya pasien yang bisa berdampak pada menurun mutu pelayanannya. Kalau misalnya hilir itu tidak melakukan respon yang diperlukan itu secara adekuat. Slide. Jadi ini ada di website, bisa kita lihat. Ini mestinya tulisan hulu dan hilir itu di sebelah sini karena ini menjelaskan tentang intervensi klinis dan preklinis ya. Jadi ya, yang mohon maaf ya. Yang ini di sebelah sini ya, di tingkat masyarakat, dan hilir itu adalah klinis. Slide. Nanti bisa dilihat di. Nah, apa yang harus disiapkan di tingkat hilir itu merujuk pada bagian tadi adalah pertama, perlunya tercukupinya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. Jadi ini ada variasi tentang kecukupan tenaga itu. Di NTT misalnya kurang tenaga spesialis, jadi kita mencukupi melalui program sister hospital misalnya. Sehingga bagaimana kita bisa memastikan Ponek itu bisa tersedia 24 jam. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan manual rujukan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur ya. Jadi intinya adalah bagaimana ada koneksi yang baik antara pra-hospital dengan hospital melalui mekanisme rujukan yang efektif. Slide. Yang berikutnya adalah meningkatkan kompetensi leadership dan manajerial dari pimpinan rumah sakit agar dapat mengatasi berbagai masalah manajemen yang menghambat terwujudnya pelayanan klinis bermutu. Ini kadang-kadang dirasakan di daerah karena mungkin berbagai sebab ya yang kita perlu gali lebih lanjut. Kemudian peningkatan peran dan kepemimpinan para spesialis. Nah, spesialis itu mestinya tidak dibatasi pada obskin atau anak saja, tapi juga spesialis-spesialis yang lain. Oleh karena apa? Spesialis itu selain memiliki kompetensi, dia juga memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk bisa didengar di tingkat kabupaten kota. Jadi peran ini seharusnya dipergunakan oleh para spesialis itu menempatkan dirinya sebagai leader di wilayah. Slide. Kemudian juga menggunakan sistem komunikasi dan informatika yang dapat digunakan untuk konsultasi telekonferensi. Ini akan menghubungkan center-center yang maju untuk membangun daerah-daerah yang jauh, ya, telemedik dan sebagainya. Ini akan membuat percepatan di dalam perbaikan pelayanan mutu klinik. Juga website ini juga perlu dikembangkan, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Laksono. Kemudian berikutnya adalah menggunakan sistem surveillance response, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengembangkan sistem audit di rumah sakit, baik itu AMP maupun audit klinik, sehingga kita dapat menganalisis dengan baik kasus-kasus yang mestinya bisa dicegah itu memang lalu bisa kita tangani, kita lakukan upaya pencegahannya yang sampai saat ini rasanya belum efektif. Kita tidak tahu apakah selama ini kita tidak mengatasi akar masalahnya sehingga nampaknya kok masih berulang-ulang saja, atau mungkin ada sebab-sebab lain yang mengganggu terwujudnya perbaikan itu. Slide. Nah, seluruh kegiatan ini sebagaimana dijelaskan tadi mestinya dilakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti. Nah, kita akan mencoba mengambil pelajaran dari AMP ya. Kita lakukan AMP, lalu apa pelajarannya itu ada 4 hal yang penting. Pertama, bahwa ternyata pola kejadian kematian itu random. Jadi kalau suatu daerah itu tinggi atau banyak yang meninggal, itu tidak tahu sebabnya kenapa. Sedangkan kalau rendah juga tidak tahu. Jadi kadang-kadang terkejut sendiri gitu. Tahu-tahu tinggi, tahu-tahu rendah. Jadi artinya apa? Kita sesungguhnya belum memahami dengan baik akar masalahnya. Slide. Nah, yang berikutnya adalah soal affordabilitas. Apakah kasus-kasus yang meninggal itu sesungguhnya merupakan kasus-kasus yang mestinya kita bisa cegah dengan teknologi dan sumber daya yang ada sekarang. Dan ternyata dari apa yang disampaikan oleh para pengkaji itu sebagian besarnya sesungguhnya bisa dicegah. Tapi kok kenapa belum bisa? Nah, ini artinya mungkin ini ada suatu PR buat kita untuk membuat desain perbaikan mutu pelayanan yang lebih baik lagi. Slide. Nah, pelajaran ketiga dari AMP itu ternyata adalah penyebab kematian baik ibu maupun bayi itu relatif menetap dari waktu ke waktu, sebabnya ya itu saja. Jadi padahal teknologi kedokteran, teknis medis itu sesungguhnya secara teknis mampu ya. Tapi kok ya mati saja. Ini mengherankan kita. Ada satu pola yang menarik untuk bayi-bayi ini. Jadi kita memang agak lambat di dalam menurunkan kematian bayi dibanding ibu akhir-akhir ini. Itu kalau yang bayi besar di atas 2.500 itu penyebabnya memang sebagian besar asfiksi, sedangkan yang bayi kecil itu infeksi. Jadi
prematuritas itu nanti jalan kematiannya antara lain terutama melalui infeksi dan HMD. Slide yang keempat, pelajaran keempat dari AMP itu adalah ternyata sekarang kita mulai menemukan penyebab kasus itu bukan hanya sebagai komplikasi obstetriks, tapi juga komplikasi medis. Jadi mulai muncul HIV/AIDS dan TBC, penyakit jantung, dan juga problem psikososial. Masalahnya adalah petugas kita itu tidak cukup terlatih untuk memahami komplikasi medis. Jadi mereka sangat terlatih untuk mengenali komplikasi obstetrik, tapi untuk ini mereka seringkali terlewat. Jadi ini jadi masalah. Juga termasuk masalah psikososial. Sekarang ini banyak kehamilan tidak diinginkan, yang kehamilannya itu tidak ingin diketahui. Nah, petugas kita, rumah sakit kita atau fasilitas kesehatan kita itu belum cukup menyiapkan dirinya untuk melayani orang-orang dengan kebutuhan khusus dibilang masalah psikososial ini. Ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan, sehingga kita perlu mengembangkan suatu pelayanan baru yang lebih customer oriented. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi termasuk bahwa kita membangun rumah sakit didekatkan, tetapi perasaan masyarakatnya itu tidak dekat dengan rumah sakitnya. Jadi ada program-program baru seperti misalnya tour facility untuk melihat fasilitas, kenalan dengan orang-orangnya dan sebagainya. Ini yang mendasari kita untuk melakukan hal-hal ini. Slide bahwa kalau kita lihat rujukan itu ke atas dari masyarakat sampai ke rumah sakit, sesungguhnya ada kewajiban yang melekat di jenjang rujukan di atas ke bawahnya itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai counter supervision. Jadi bagaimana rumah sakit itu bisa membina puskesmas maupun masyarakat, puskesmas bisa membina masyarakat dalam kaitan perbaikan pelayanan khususnya rujukan ini. Jadi ada counter supervisionnya yang ini selama ini belum begitu efektif. Slide. Nah, apa rujukan tadi yang sudah kita katakan itu? Oh ya, ini kita perlu mencukupi ini. Slide nanti bisa dibahas slide ya. Nah, ini yang penting bahwa peran sentral rumah sakit itu kita harus menjamin adekuasi sumber daya, kemudian melibatkan spesialis di luar anak dan obsgin, kemudian bagaimana kita mengimplementasi pelayanan yang berbasis bukti dan mempraktekkan praktek-praktek operasional yang efisien. Dan ini yang penting adalah sebagai tujuan rujukan itu rumah sakit harus memposisikan dirinya sebagai pembina jejaring rujukan, dan internal itu berespon untuk meningkatkan clinical teamwork maupun non-clinical teamwork di dalam rumah sakit itu, yang ternyata di dalam analisis itu banyak menjadi akar penyebab masalah timbulnya problem-problem klinis. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi untuk memperbaiki rumah sakit atau fasilitas pelayanan sebagai posisi di hilir, sehingga nanti bisa menjadi satu rangkaian yang bisa memperbaiki masalah yang saat ini ada. Slide. Nah, yang terakhir adalah bagaimana rumah sakit itu juga sudah harus mulai mengimplementasikan clinical audit itu tidak hanya sebagai proses yang mungkin tujuannya tidak secara khusus dimaksudkan untuk proses perbaikan mutu. Jadi audit itu nantinya harus dikembangkan sebagai pendekatan baru menjadi perbaikan mutu. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di Kupang tanggal 7 dan 8 mengenai hal ini, sehingga nanti rumah sakit itu bisa memanfaatkan audit itu untuk proses-proses yang memperbaiki masalah-masalah di depan. Slide. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan dan kita akan bisa mengumpulkan pendapat-pendapat yang nanti sekiranya akan menjadi semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.